Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang kita renungkan untuk hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu ayat atau satu bagian yang kita baca tadi mengingatkan kita akan ujian Allah kepada Abraham, di mana dia diuji untuk menyerahkan anak tunggalnya itu kepada Allah sebagai persembahan kurban bakaran. Nah, memang ini menjadi sebuah tantangan ketika sudah sekian lama Abraham dan istrinya menantikan akan keturunan. Tiba-tiba setelah keturunan itu ada, Allah memintanya kembali. Pada umumnya ketika kita berharap sesuatu dan ketika kita memilikinya, tentu kita akan sangat menjaganya. Tentunya tidak mudah bagi kita untuk kita memberikannya kembali. Apalagi ini sesuatu yang sangat diharapkan dan ini adalah janji janji daripada Tuhan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Seandainya bisa diberikan, mungkin akan ada banyak perhitungan pertimbangan begitu. Wah, nanti siapa keturunan selanjutnya? Iya, kalau masih bisa hamil dan melahirkan lagi. Nah, tentunya ada banyak pertanyaan pada umumnya. Tetapi berbeda sekali ketika Abraham diberikan perintah ini. Dia tidak banyak tanya kalau kita melihat di pasal ini dari ayat awal begitu, dia tidak banyak tanya tetapi dia lebih banyak langsung melakukan tindakan. Dia langsung ajak anggotanya, dia ajak anaknya untuk naik, dan di sana pun ada beberapa pertanyaan, apa yang mau dipersembahkan? Tuhan akan menyediakan. Satu keyakinan yang luar biasa. Nah, tapi ternyata Ishaklah yang diikat di sana sebagai persembahan, dan pada saat Abraham akan mempersembahkannya, tiba-tiba suara itu diperdengarkan dan untuk tidak dilakukan. Yang akhirnya Allah pun tahu bahwa Abraham memang benar-benar dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Bagaimana ketaatan kita hari ini kepada Tuhan kita. Mungkin saudara tidak diminta anak saudara, mungkin saudara tidak diminta sesuatu yang mungkin buat saudara adalah sesuatu yang sangat berharga hari ini. Tapi mungkin Tuhan menginginkan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Maukah kita taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Mungkin kita berpikir rugi untuk melakukannya. Ada banyak pengorbanan yang harus saya lakukan ketika saya melakukannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mau saya katakan adalah ketika Tuhan mau sesuatu yang ada pada diri kita, berarti Tuhan punya yang jauh lebih baik untuk diberikan kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita melakukannya? Menjadi taat dan setia kepada Tuhan memang bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak ada
pilihan lain kecuali kita taat hanya kepada Dia saja. Nah, firman Tuhan hari ini tentunya mengingatkan kita apa yang paling berharga di dalam hidup kita hari ini. Sudahkah kita mempersembahkannya kepada Tuhan? Kalau hidup kita sudah persembahkan kepada Tuhan, saya percaya tidak ada hal lain yang tidak kita berikan kepada Tuhan. Karena semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kita adalah seorang hamba. Seorang hamba hanya melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya dan menyenangkan tuannya. Tidak ada sedikit pun hak kita untuk tidak melakukannya. Ketika kita menyadari identitas kita sebagai seorang hamba. Dalam kehidupan ini, apa yang masih kita tahan-tahan yang tidak kita berikan kepada Tuhan dan itu yang Tuhan mau? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Ketika kita mengasihi dan mencintai Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang Tuhan minta, kita pasti akan memberikannya. Karena itu adalah pemberian yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai. Nah, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya nggak tahu saudara Tuhan minta apa kepada saudara hari ini, dan maukah saudara memberikan itu kepada Tuhan. Dan ketika saudara mau, saya yakin dan percaya ada yang lebih indah yang akan Tuhan berikan. Semakin kita genggam, ibaratnya seperti pasir, saudara. Pasir itu kalau kita genggam, ya, masuk ke dalam air, dia akan semakin lepas dan hilang. Saya nggak tahu apa hari ini masih saudara genggam di dalam mengikut Tuhan dan justru itu akan kehilangan. Lebih baik kita berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau daripada kita kehilangan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari apa yang Abraham lakukan. Dia taat setia walaupun itu sebuah pengharapan yang ada di dalam dirinya. Tetapi dia percaya Tuhan jauh lebih mengerti, Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kehendaknya. Nah, kita belajar dari Abraham, dia rela memberikan segala sesuatunya karena dia mencintai Tuhan. Hari ini, sudahkah kita memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan sebagai bukti nyata cinta kita kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami belajar dari seorang Abraham. Di tengah kegagalannya, di tengah keberdosaannya, dia tetap mau belajar taat, setia kepada Tuhan. Tetap mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan walaupun dia tahu itu anak kesayangannya, itu harta yang luar biasa yang ada padanya. Tapi dia tahu bahwa dia punya Allah yang kuasa dan dia tahu Allah yang sangat mengasihinya dan percaya bahwa dia pasti memberi yang terbaik. Dan kami melihat bagaimana ketika dia percaya, dia taat, Allah pun memperhatikan dan memeliharanya. Tuhan, terima kasih. Ini doa kerinduan kami yang kami mau serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tolong kami, ajar kami rela berkorban, taat dan setia kepada-Mu. Dan ini doa seru kami. Berkati orang-orang yang sudah rela berkorban. Tuhan yang berkati hidup mereka, Tuhan yang pelihara mereka, sehingga mereka juga boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, demikian firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh tetap taat, setia dan rela berkorban di dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.